Apa itu kurikulum? Apa itu filsafat? Kurikulum merupakan rencana dan panduan program pendidikan yang disusun guna mengatur dan mengarahkan proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, agar tercipta proses pendidikan yang teratur dan terarah. Filsafat adalah studi mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, etika, realitas, kebenaran, keberadaan, dan berbagai aspek lain dari pikiran dan dunia. Lalu, pengaruhnya apa? Kurikulum dan filsafat sangat berpengaruh terhadap pendidikan, sehingga keterpengaruhan tersebut melahirkan suatu kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum memiliki fungsi untuk mengatur proses pembelajaran, mengukur kemampuan siswa, mengarahkan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Apakah kurikulum dan kurikulum pendidikan itu sama? Ya, kurikulum dengan kurikulum pendidikan sama, karena merujuk pada konsep yang sama dan berisikan tentang rencana dan rancangan proses pendidikan yang di dalamnya berisi tentang tujuan pembelajaran, rancangan pembelajaran, aturan-aturan dalam proses pembelajaran, ekstrakurikuler, dan mata pelajaran. Apakah filsafat dengan filsafat pendidikan itu sama? Tidak, filsafat dengan filsafat pendidikan itu berbeda ya. Filsafat mengacu kepada hal-hal yang bersifat umum, sedangkan filsafat pendidikan lebih bersifat khusus karena fokus pembahasannya mengacu pada pemikiran-pemikiran yang menjadi landasan dalam pendidikan. Apa fungsi filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan berfungsi sebagai penentu tujuan pendidikan, penyedia landasan etika, pengembangan metodologi pengajaran, pendorong terlahirnya pemikiran-pemikiran baru yang kritis, penghubung nilai budaya dan sosial, penyedia wawasan terhadap kurikulum, pendorong diskusi dan perdebatan, serta penginspirasi inovasi pendidikan. Bagaimanakah filsafat pendidikan di Indonesia? Filsafat pendidikan di Indonesia mengacu pada filsafat negara yang terdiri dari dua aspek, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan itu apa sih? Sebagaimana tujuan dari pendidikan menurut Herbert Spencer pada tahun 1859 antara lain: 1. Self-preservation. 2. Securing the necessities of life. 3. Rearing a family. 4. Maintaining proper social and political relationship. Dan yang kelima, enjoying leisure time. Apa keuntungannya jika kita mempelajari ini? Keuntungan yang kita dapat ketika mempelajari kurikulum dan filsafat pendidikan. Yang pertama, memahami lebih dalam tentang sistem pendidikan. 2. Pengetahuan tentang proses pembelajaran. Yang ketiga, memahami nilai-nilai pendidikan. Dan yang terakhir, lebih matang dalam merancang kurikulum. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf.